Kita sering membaca kitab-kitab fikih ada istilah namanya bab. Bab itu secara bahasa artinya pintu. Babul haid artinya pintu haid. Maknanya di dalam kitab-kitab fikih yang lain disebut kitabul haid. Jadi bab itu di dalam terminologi ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya, dia artinya adalah jumlatun mukhtasatun minal ilmi tahtahu fusul. Kumpulan ilmu atau kumpulan yang dikhususkan daripada ilmu yang di bawahnya ada fusul, fasal-fasal. Artinya bab pembuka satu kajian ilmu. Kita mau bahas tentang tohara, disebut babu at-tohara. Itu artinya topik utama yang akan kita bahas. Di bawahnya, di bawah bab disebut dengan fasal. Al-faslul awal, al-faslul tsani. Nah, fasal disebut juga secara penjelasan, faslun disebut sebagai jumlatun mukhtasatun minal ilmi tahtahu masail. Kalau fasal, kumpulan yang dikhususkan daripada ilmu, di bawahnya adalah masalah-masalah. Jadi bab di bawahnya adalah fasal-fasal, di bawah fasal-fasal adalah masalah-masalah. Apa itu masalah-masalah? Nah, disebutkan oleh para ulama usul, al-mas'alatu huwa matlubun, hiya matlubun khabariyun yukhbaru anhu al-ilmu bid-dalil. Masalah namanya atau artinya adalah tuntunan berita atau menuntut informasi yang dikabarkan lewat ilmu bid-dalil, berdasarkan dalil. Kemudian masalah pasti muncul yang namanya soal. Setiap masalah pasti muncul namanya soal. Soal sudah menjadikan sebagai bahasa Indonesia. Soal, yaitu bertanya. Nah, soal ini artinya adalah tolabul ilmi bi syai'in ma lam yakun ma'luman min qabl. Menuntut pengetahuan terhadap sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Itu namanya soal atau bertanya. Nah, ini mau belajar ilmu fikih paling enggak dia harus paham ini. Dia harus paham bab, fasal, masalah dan soal. Di dalam ilmu mantik ini adalah ilmu logika berfikir. Salah satu bidang ilmu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa keilmuan seseorang itu diragukan jikalau dia belum menguasai ilmu mantik. Itu pernyataan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali sebagai pemikir Islam memadukan antara ilmu mantik dengan usul fikih. Beliau orang pertama yang menghimpun ilmu mantik dengan usul fikih. Lahirlah sebuah kitab berjudul Al-Mustashfa. Ilmu mantik ada satu bab namanya bab ad-dalalah atau bab ad-dilalah. Bisa dibaca ad-dalalah, bisa dibaca ad-dilalah, yang artinya petunjuk. Nah, ad-dalalah terbagi dua, ad-dalalah lafziyah dan ad-dalalah gairu lafziyah. Dalalah lafziyah dan dalalah gairu lafziyah terbagi dua. Kemudian dalalah ini di dalamnya ada dua konstruksi. Yang pertama disebut ad-dal, yang kedua disebut al-madlul. Ad-dal yang menunjukkan, al-madlul yang ditunjukkan. Jadi ilmu akidah, ilmu usul fikih, ilmu qawaid al-fiqhiyah itu harus ada yang namanya ad-dalalah. Dia masuk di ilmu-ilmu tersebut. Makanya dalam ilmu akidah kita sering dengar disebut ad-dalilul aqli wad-dalilun naqli. Ada dalil rasionalis, ada dalil kutipan nas. Nah, dalil itulah yang kita sering dengar, mana dalilnya, mana dalilnya. Itulah dia masuk kepada bab yang namanya ad-dalalah.
yaitu petunjuk. Al-Imam Ibnu Mulaqqin sebagai contoh ya, sedikit kita bermain dalam ilmu mantek karena dia membantu kita dalam konstruksi berpikir. Saya ambil contoh dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, dia bertanya kepada kita, dari mana kau yakini adanya Allah? Atau dari mana kau yakini adanya Tuhan? Kira-kira kita jawab bagaimana? Ini orang sudah pasti tidak percaya Al-Quran. Dan ini orang yang tidak percaya adanya Tuhan, disebut ateis. Sudah pasti tidak akan meyakini hadis Nabi. Maka yang dibutuhkan di sini apa? Logika. Oleh sebab itu ilmu akidah menggunakan dua dalil. Yang pertama disebut ad-dalilul aqli, dalil logika, dalil akal, dan yang kedua disebut ad-dalilu an-naqli. Di dalam usul fikih juga pakai konsep semacam itu. Ini pertanyaan sederhana sebenarnya. Tapi ketika kita ingin menguraikan, menjelaskan kepada orang yang memang tidak percaya Tuhan, maka dibutuhkan yang namanya ilmu mantek, konstruksi berpikir, permainan logika. Dan subhanallah, itu seorang ulama besar bernama Ibnu Mulaqqin, salah satu guru daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Ibnu Hajar lahir 773 Hijriah. Sang guru Ibnu Mulaqqin lahir pada tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Menulis satu kitab yang sangat tebal, 36 jilid kalau tidak salah, berjudul At-Tawdih, mensyarahi daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab tersebut dikutip satu riwayat, seorang ulama, ada yang mengatakan yang bertanya ini seorang ulama bernama Imam Al-Asam atau disebut Al-Imam Al-Asma'i. Dia bertanya kepada A'rabian, seorang Arab Badui. Arab Badui ini tinggalnya di tengah gurun pasir, tidak mengenal peradaban, tapi Muslim. A'rabiun ini ditanya oleh Imam Al-Asma'i, "Kaifa arafta Allah?" Bagaimana kau bisa meyakini adanya Allah? Kaifa arafta Allah? Atau makna yang kedua, bagaimana kau mengenal Allah? Jadi makna pertama bisa kita terjemahkan, dari mana kau meyakini adanya Allah. Makna kedua, bagaimana kau bisa mengenal Allah. Dijawab pakai bab dilalah, menjawab pakai logika bukan pakai nas. Dijawab sama A'rabiun, al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir, war-rawthu yadullu 'ala al-hamir, wa atharul aqdam 'ala al-masir, fas-sama'un dhatu abraj, wa ardun dhatu fijaj, wa biharun dhatu amwaj, ala yadullu dhalika 'ala al-latifil khabir. Ia mengatakan kotoran unta yang ada ini menunjukkan adanya unta. Kotoran himar, keledai, itu menunjukkan adanya keledai. Karena tidak mungkin tiba-tiba ada kotoran, pasti ada hewannya. Kemudian dia katakan lagi, jejak kaki manusia di padang pasir kalau berjalan itu meninggalkan jejak kaki. Ia mengatakan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Maka langit yang memiliki gugusan bintang dan planet-planet, dan bumi yang memiliki jalanan-jalanan yang besar di hamparan bumi, dan lautan memiliki ombak-ombak dan gelombang-gelombang yang begitu besar, maka cukup hal itu sebagai petunjuk adanya Sang Pencipta yang Maha Besar.
Itu dia menjawab pakai apa? Pakai ad-dilalah, pakai konstruksi berpikir, pakai logika. Padahal ini orang bukan seorang yang terpelajar, bukan seorang ulama, bukan seorang akademisi, bukan seorang praktisi ilmu teologi. Dia tinggal di tengah gurun padang pasir, tidak mengenal peradaban, tapi fitrah manusiawinya itu pasti butuh dan mengetahui adanya Allah. Anak kecil itu kalau masih belum tamyiz, itu sebenarnya secara ruhani dan spiritualnya dia sudah mengenal Allah. Tanpa dalil dia sudah faham. Itu yang Nabi katakan, kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dia berada di atas fitrah, kesucian, kebersihan. Sebagian ulama menerjemahkan kesucian di sini artinya jiwanya itu yang bersih akan mengenal Allah, akan meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut dengan ad-dalalah atau ad-dilalah di dalam ilmu mantik. Ada sahabat ini dia bertanya secara ekstrim kepada Nabi. Pertanyaan ekstrim. Tapi pertanyaan ini juga menjawab tentang masalah akidah. Nama sahabat ini Abu Rozin. Dan ini riwayat didapati di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Juga riwayat ini ditemukan di dalam riwayat Sunan Ibni Majah yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Juga riwayat ini ditemukan di dalam Sahih Ibni Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah. Dan riwayat ini juga ditemukan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah. Jadi sahabat yang bernama Abu Rozin bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana Rabbuna Azza wa Jalla qabla an yakhluqa khalqah?" Wahai Rasulullah, Allah pencipta kami ini ketika belum menciptakan segala sesuatu, Allah berada di mana? Ini kan pertanyaan ekstrimnya, tidak sembarangan, berkaitan dengan masalah akidah, masalah usuluddin. Nabi menjawab. Artinya pertanyaan, selama kita ingin mencari tahu ilmu tidak ada masalah. Yang bermasalah bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat atau bertanya ingin menguji. Nah, itu yang dilarang. Atau bertanya ingin membuat masalah biar muncul perdebatan, itu juga masalah, muskilat. Tapi sahabat ini bertanya memang murni dia ingin cari tahu informasi itu. Maka Nabi paham itu, Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi ketika dia bertanya, Allah itu di mana? Ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu. Nabi menjawab, kana fi amain ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun thumma khalaqallahu al-arsh 'alal ma'. Nabi menjawab, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah berada di ama. Apa itu ama? Ama dari kata buta. Filosofinya adalah orang yang buta, yang tidak bisa melihat, atau makhluk yang tidak bisa melihat, itu terlihat apa yang dia lihat ketika tidak bisa melihat? Kegelapan. Sekarang coba kita pejamkan mata, kita tutup mata kita dengan tangan. Apakah di situ ada ruang? Tidak. Ketika di masjid ini, saya menatap masjid, kelihatan pembatasnya. Ada batasnya di situ. Di samping kanan ada, di samping kiri ada, di belakang ada, di atas ada, di bawah ada. Tapi ketika gelap, tidak ada batasan.
Maknanya apa? Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Setelah itu Nabi katakan, bagian bawahnya tidak ada udara, di bagian atasnya juga tidak ada udara. Kemudian, menggunakan kata kemudian, thumma, bukan fa, thumma lil ba'id, artinya Allah itu menciptakan arsy. Karena setelah itu keterangannya Allah menciptakan arsy. Ini kan yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, yang meyakini Allah itu berada di arsy. Hadis ini sudah menjawab hal itu. Sebelum arsy diciptakan, Allah tidak berada di tempat manapun. Disitulah Allah, tidak terikat dengan tempat. Thumma khalaqal arsy 'alal ma'. Kemudian Allah menciptakan arsy, singgasana, 'alal ma', berada di atas air. Baik. Kalau mau paham makna hadis, kita harus serahkan kepada ahlinya. Kita tidak boleh main hakim sendiri, membabi buta menafsirkan dan mentakwilkan hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak punya kemampuan itu. Saya ambil 4 atau 5 ulama yang memahami makna tersebut, baik menjelaskan secara langsung hadis tersebut atau mengisyaratkan makna tersebut. Yang pertama, Al-Imam Qadhi Iyad, seorang ulama Andalus, Spanyol, mazhab Maliki. Ketika menjelaskan makna hadis tersebut, Allah Ta'ala itu berada di mana sebelum menciptakan segala sesuatu. Beliau menjelaskan yang kesimpulannya mengibaratkan hadis tersebut, Allah Ta'ala tidak butuh tempat dan adamil makan, dan tempatnya juga tidak ada. Allah tidak butuh tempat dan Allah belum menciptakan tempat, dan Allah tidak berada di tempat. Itu penjelasan siapa? Al-Qadhi Iyad. Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya mengutip ucapan ulama. Ada salah satu ulama berkata ketika memaknai hadis tersebut, laisa ma'ahu syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersama dengan sesuatu apapun. Bukankah tempat termasuk sesuatu? Makanya kita sebut suatu tempat. Suatu tempat. Wa fir riwayah, dalam satu riwayat dinyatakan Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'un. Allah itu sudah ada dan segala sesuatu belum ada, dan Allah tidak bersama sesuatu. Tidak bersama sesuatu. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, dikutip oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau berdoa, Anta Allah, Anta Allah, Alladzi la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak diliputi oleh suatu tempat manapun. Allah tidak diliputi oleh suatu tempat manapun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsya idharan li kudratihi wala makanan li dhatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Bahkan di riwayat Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini dalam kitab At-Tafsir Fid Din, di situ ditanya oleh orang Yahudi, di mana Allah? Bagaimana Allah? Ditanya. Sayyidina Ali ditanya. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, Innalladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia Allah yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah itu di mana. Innalladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Dia Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak layak mengatakan Allah itu bagaimana. Al-Imam Ar-Rifai menyatakan
Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak dari ma'rifat kepada Allah, keyakinan adanya Allah tanpa bagaimana dan tanpa menetap di tempat manapun. Itu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Al-Imam At-Tahawi ini beliau bermazhab Hanafi, menulis kitab lebih dahulu sebelum Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nama kitabnya Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Di situ dengan jelas beliau katakan dalam kitab tersebut, la tahwihi al-jihatu as-sittu kasairil mubtadi'at. Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam 6 arah. 6 arah. Sebagaimana pernyataan orang-orang yang menyimpang di dalam akidah. Maknanya di sini orang-orang yang menyimpang dalam akidah, ada yang memaksakan pemaknaan Allah itu bertempat di satu tempat, berarti terikat dengan arah depan. 6 arah berarti mana? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Allah tidak terikat dengan arah. Yang terikat dengan arah adalah makhluk. Ada depan, ada kanan, ada kiri, ada belakang, ada atas, ada bawah. Allah tersucikan dari arah tersebut. Kalau dipaksakan Allah berarah, maka suatu saat Allah arahnya ada di timur, tapi tidak ada di barat. Suatu saat Allah di barat, tidak ada di timur. Suatu saat Allah di selatan, tapi tidak ada di utara, tidak ada di timur, tidak ada di barat. Tapi Allah keluar dari hukum ini, maka Allah itu tidak terikat dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Perhatikan dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu, ada seorang nabi bertanya ke malaikat pencabut nyawa. Ini hanya malaikat makhluk. Ditanya, salah satu nabi bertanya, karena ada keyakinan masalah malaikat pencabut nyawa ini terjadi perdebatan juga di kalangan para ulama. Apakah dia hanya satu saja atau banyak? Itu terjadi perdebatan. Ada satu kitab membahas tentang masalah malaikat dari awal sampai akhir. Nama kitabnya Al-Habaik fi Akhbaril Malaik, ditulis oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Tapi yang pertanyaan ini menunjukkan malaikat itu pencabut nyawa satu. Makanya seorang nabi ini bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat pencabut nyawa, bagaimana bisa engkau mencabut nyawa jika pada waktu yang sama ada beberapa makhluk yang ajalnya bersamaan? Kan repot kalau malaikatnya satu, yang meninggalnya di setiap negara ada misalnya, di waktu yang sama, bagaimana bisa itu? Jadi pertanyaan ini muncul juga. Ya, untungnya Nabi yang bertanya ke malaikat pencabut nyawa. Kalau kita bertanya ke malaikat pencabut nyawa, kita lihat rupanya itu sudah menakutkan. Ada seorang Nabi meminta untuk memperlihatkan wujud asli malaikat pencabut nyawa, pingsan. Padahal itu wujud digambarkan, wujudnya itu mencabut kepada orang kafir, para pendosa. Jadi dia meminta, coba perlihatkan wujudmu ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang pendosa. Kata malaikat pencabut nyawa, jangan, kamu tidak kuat. Tidak, saya mau lihat, penasaran. Maka berwujudlah dengan wujud tersebut, seorang nabi ini pingsan karena wujud yang sangat mengerikan. Nah, ini termuat dalam kitab Al-Habaik juga ada, dalam kitab Daqaiqul Akhbar juga ada. Jawaban dari malaikat pencabut nyawa mudah, kata dia. Alam semesta itu termasuk bumi di dalamnya, di hadapanku bagaikan piring kecil. Jadi dengan mudahnya saya mencabut nyawa dalam waktu yang sama. Toh di hadapan saya kayak piring kecil.
Nah ini untuk urusan malaikat, untuk kita imajinasikan saja begitu luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Sampai dikatakan itu malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Malaikat siapa? Israfil. Kalau pencabut nyawa Israil. Ya dulu kami pesantren ada kawan kami namanya Israil. Kalau ada dia kami tegang terus. Di pesantren ada namanya malaikat, bukan Israil namanya. Menggunakan nama malaikat boleh-boleh saja, gak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Nah ini malaikat yang meniup sangkakala ini, Israfil, itu dikatakan trompetnya itu kan hari kiamat nanti ditiup tuh. Ini harus percaya karena di dalam Al-Quran nufkha fis-sur, ditiupkan dengan trompet tersebut. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Trompetnya begitu besar, sangkakalanya begitu besar, makanya digambarkan ketika ditiup seluruh alam semesta hancur. Bukan bumi, alam semesta hancur. Kok bisa? Ternyata alam semesta itu berada di dalam trompetnya. Alam semesta berada di dalam trompetnya. Kami punya kiai bercanda karena bahas begini kan tegang terus nih. Kiamat, malaikat pencabut nyawa. Jadi kami sudah tegang-tegang, beliau buat semacam lelucon untuk menghibur biar hilang ketegangan sesaat. Beliau mengatakan ketika sudah menjelaskan kami sudah serius, sudah tegang, kiai mengatakan doa-doa saja sama Allah ya, jangan sampai musim hujan terus. Gimana sudah masuk bab musim hujan? Ya, khawatir nanti musim hujan terus, malaikat yang meniup sangkakala masuk angin, flu, dia bersin ketiup itu. Padahal belum waktunya, akhirnya dia masuk angin, flu, ketika dia bersin tidak sengaja ketiup, akhirnya alam semesta hancur. Ya. Lah ini hanya lelucon, gak ada dalil memang buat hiburan. Artinya apa di sini? Bahwa malaikat begitu dahsyat ya. Jangan kita berpikir bagaimana wujudnya Allah, bagaimana bentuknya Allah. Malaikat saja gak mampu kita berpikir. Bagaimana trompet sebesar itu? Para ilmuwan modern, terutama dalam bidang astronomi, itu mereka temukan teori baru bahwa alam semesta ini yang dianggap besar itu adalah sesuatu yang paling kecil. Alam semesta yang dianggap besar adalah sesuatu yang paling kecil. Ada yang lebih besar daripada itu, yang dimana alam semesta berada di dalamnya dan itu bentuknya seperti trompet. Antum bisa cek di buku-buku astronomi modern. Kalau dulu ada teori Big Bang tuh, alam semesta ini meletus, hanya dia terbagi-bagi menjadi planet, menjadi bumi. Itu Al-Quran sudah mengisyaratkan dan menginformasikan di surat Al-Anbiya. Innas samawati wal arda kanat ratqa fafataknahuma. Ya, sesungguhnya langit dan bumi dahulu menyatu, lalu kami pisahkan keduanya. Nah ini namanya akidah. Jadi keyakinan bahwa Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Baik.